ibu-ibu yang mempunyai permasalahan panggul sempit itu resiko kematiannya sangat besar. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari saya. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu dan semakin diberkati oleh Tuhan ya. Dan pada kesempatan kali ini saya mau berbagi cerita kepada ibu-ibu yang sedang hamil atau ibu-ibu dimanapun mereka berada, ibu-ibu muda khususnya yang baru pertama kali melahirkan, itu tentang pengalaman bagaimana seorang wanita melahirkan dengan permasalahan panggul sempit atau pinggang yang sempit. Simak ceritanya, simak pengalaman saya, semoga bisa menginspirasi atau bisa memberikan pemikiran untuk mengambil tindakan seperti apa. Saya cerita dikit ya ibu-ibu supaya ceritanya tuh nyambung gitu sama kronologisnya. Saya perempuan dengan tinggi badan 155. Waktu itu berat badan saya itu 55 kilo ya ibu-ibu. Tapi setelah kehamilan badan saya itu semakin lama semakin kurus. Kalau orang Jawa itu bilang ada hamil itu hamil kebo. Saya nggak tahu tuh, pokoknya ceritanya seperti itu. Hamil kebo, kalau hamil kebo itu ibu-ibunya di saat hamil badannya semakin lama semakin gemuk. Tapi kalau hamil macan itu badannya semakin lama semakin kurus dan dia itu menjadi galak gitu. Saya tidak tahu kalau saya itu mengalami atau mempunyai masalah panggul sempit ya. Saya heran kenapa dibilang panggul sempit, padahal body saya, bokong saya itu termasuk lebar gitu, besar. Dan ternyata setelah saya tanya sama bidannya, itu bukan pinggang luarnya teman-teman ya, tetapi pinggul dalamnya, yaitu lingkaran kantong rahimnya apa kayak gitulah pokoknya. Jadi orang-orang atau ibu-ibu yang mempunyai permasalahan panggul sempit ini mempunyai tingkat resiko kematian yang tinggi saat melahirkan. Ngeri ya. Waktu itu saya tinggal di kota Prabu Muli, tepatnya di Desa Gelumbang. Setelah datang tanda hendak bersalin, saya dibawa sama suami saya dan ibu saya itu ke puskesmas daerah. Di situ ada puskesmas daerah Gelumbang. Lalu dibilang saya mau bersalin kayak gitu kan, terus dicek lah sama bidan-bidan yang bertugas di situ. Terus mereka ambil ambil ukuran kayak ukuran baju gitu, tapi nggak tahu itu ukuran baju atau bukan. Terus diukurlah pinggang saya dari belakang ke depan sampai pertemuannya itu di pusat kita kan tinggi ya karena sedang hamil. Jadi dia bilang sama bidan ini bilang, aduh Pak, ini si istri Bapak ini punya lingkar pinggul yang sangat kecil, katanya kayak gitu. Itu lingkar pinggul saya itu dikasih tahu cuman 21 cm. Harusnya itu berapa ya, saya lupa. Kalau kehamilan 9 bulan itu harusnya lingkar pinggulnya itu lebih besar, katanya gitu. Ada ukuran-ukurannya, mereka lah yang tahu, itu aku nggak terlalu paham ya. Jadi sebaiknya, kata si bidan ini, sebaiknya istri bapak bawa ke rumah sakit di kota Prabu Mulih, katanya. Itu tahun 2008. Kenapa, kata suami saya? Karena kami tidak bisa menangani istri bapak, kami tidak mau ambil resiko, takut ada apa-apa sama istri bapak, katanya kayak gitu. Karena kami tidak punya peralatan yang lengkap kalau tiba-tiba ada eksiden, katanya seperti itu. Terus suami saya kan orangnya panikan, jadi beliau itu mencari pinjaman mobil. Dia telepon ibu saya yang dia telepon saudaranya yang saat itu kerja di Gelumbang juga, dia pinjam mobil, terus dipinjemin lah. Dan kami pulang ke rumah, beres-beres sebentar, ibu saya ikut, terus dibawalah ke rumah sakit Prabu Muli, waktu itu rumah sakit Bunda.
Suami saya kan panik, saya juga panik lah ya. Aduh, gimana ini? Saya nggak ngerti nih. Karena di dalam mobil itu kan bayinya tuh ngajak ngewat gitu kan. Itu udah bukaan kedua, teman-teman. Jadi dibawa aturannya perjalanannya itu 1 jam, teman-teman ya. Tapi ternyata suami saya itu ngebut banget. Dan dia seperti supir lintas gitu, nyampainya tuh nggak sampai sejam. Setengah jam lewat dikit, saking ngebutnya. Terus dibawa ke rumah sakit. Sampai depan rumah sakit, suami saya itu bukan pesen kursi roda ya, tapi dia pesen dorongan tidur itu, tolong kayak gitu. Mereka semua pada mendekat dong, bidan-bidan, suster-suster sama perawat-perawat yang laki-laki tuh, ada apa, ini istri saya mau melahirkan. Oh, kirain ada apa. Kampret banget kan, setan. Ekspresi mereka itu loh, saya sempat ngelihat, oh melahirkan anak pertama, biasa. Kan jengkel ya, mereka ini apa nggak pernah melahirkan sih, apa nggak pernah punya perasaan gimana gitu. Kampret. Dia bertanya, kenapa dibawa ke sini, katanya itu. Terus suami saya menjelaskan, katanya panggulnya sempit dok, dan bla 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 bla, dijelaskan. Kalau kita menjelaskan sama dokter tuh nggak boleh bohong ya, biar tahu apa yang harus diambil tindakan sama dokter. Terus suami saya itu pengennya saya melahirkan normal. Saya pun seperti itu. Kami takut sekali kalau ada tindakan-tindakan apa seperti operasi gitu kan. Jadi akhirnya diusahakanlah untuk melahirkan normal. Itu tuh udah lengkap bukaan ya teman-teman, udah sampai bukaan ke-10, ketubannya itu, air ketubannya itu udah habis. Terus kan dibilang tuh, kenapa saya bisa tahu, kan perawatnya udah bilang, dok udah lengkap bukaannya, ketubannya udah habis kayak gitu. Terus saya itu pokoknya saya merinding kalau mengingat apa tuh namanya, kejadian-kejadian saat melahirkan itu. Aduh, gemeteran banget badan saya, ngilu kayaknya, teringat lagi kayak gitu. Ya udah, jadi si bidan ini kan muka saya udah pucat banget, napas saya tuh udah sesak gitu. Terus saya dipasang oksigen, terus diarahkan. Si bayi ini udah lengkap bukanya, si bayi ini nggak mau turun-turun. Aneh ya, padahal udah bukaan 10, udah lengkap, air ketuban udah habis, si bayi ini nggak mau turun. Itulah permasalahan ibu yang mempunyai panggul sempit. Itu bayinya nyangkut di sini, Bun. Nah, di sini Bu ya, teman-teman ya, di sini. Jadi bayinya itu nggak bisa keluar karena nyangkut di sini, di bahunya. Masalahnya bukan bahunya yang kelebaran, cuman jalannya yang buat ngeluarin itu kurang. Ibaratnya harusnya lubangnya segini, lubang lahirnya itu, jalan lahirnya itu harus segini, tapi dia tuh cuma begini, gitulah pokoknya. Jadi akhirnya lama sekali prosesnya. Akhirnya dokternya bilang, Pak, istri bapak ini harus kita ambil tindakan kayak gitu. Saya ngelihat suami saya itu, aduh udah pasrah banget. Saya nggak bisa ngomong apa-apa, saya nggak tahu lagi. Suntikan kanan kiri paha saya ini udah suntik kuat, suntik apapun itu udah pasrah banget. Terus saya lihat suami saya itu matanya berkaca-kaca, dia telepon keluar. Mungkin dia menenangkan diri dengan menelpon ibunya. Terus di situ saya melihat suami saya itu meneteskan air mata. Dia takut terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkannya. Dia matanya itu udah berkaca-kaca, terus ada air matanya yang jatuh gitu. Terus dia bilang, tolonglah dok, apa, dia bilang gini pertamanya, apa memang harus dilakukan itu? Iya Pak, supaya anak dan istri bapak selamat. Terus dia bilang, ya udahlah dok, nggak apa-apa, saya setuju, yang penting anak sama istri saya selamat, katanya kayak gitu. Akhirnya dengan cepat, karena waktunya itu cepat sekali berputar, dokternya terus sama perawat-perawatnya, asistennya itu dia ambil alat, dicolokin. Alatnya itu kayak apa, shuttlecock itu, kayak bola pingpong itu, cekot kayak gitu. Terus dipanasin, udah dipanasin nggak tahu digimanain gitu. Terus kepala jalan lahirnya itu digunting kanan kiri. Saya kedengeran banget guntingnya itu kayak gunting kain robek, krek kayak gitu. Aduh, dengernya itu saya jadi tambah shock. Jadi jalan lahirnya digunting kanan kiri,
Terus kepalanya yang kelihatan sedikit sekali itu disedot, teman-teman. Itulah namanya vakum. Divakum. Jadi kelahiran anak saya pertama itu divakum karena permasalahan ibunya yang mempunyai panggul sempit. Jadi divakum, cekot, kan kedengeran tuh ya, kekrok kayak gitu. Cet, ditariklah bayinya, terus keluarlah anak saya yang pertama itu. Saya sempat bilang di tengah-tengah dokter itu lagi apa tuh namanya, cari kepala mana yang tepat mau di itu, saya bilang, dok, apa iya katanya kalau bayi di vakum itu nanti bakalan bodoh. Terus dokternya tuh santai banget wajahnya itu menenangkan karena memang ganteng. Dia bilang, bu, anak bayi yang lahirnya normal pun kalau nggak pernah diajarin sekolah, nggak pernah bener ya tetap aja bodoh kayak gitu. Terus saya tersenyum di tengah-tengah kesakitan saya itu, saya tersenyum, saya agak merasa tenang, langsung ditarik deh bayinya, cekat. Badan saya kan drop ya, saya lemas banget, saya capek banget dari jam 8 pagi keluar tanda itu, ibu-ibu ya, sampai jam 6 sore lewat itu dia baru lahir. Kan capek banget, luar biasa banget, dan itu menjadi kenang-kenangan yang nggak pernah saya lupakan. Itu anak saya pertama. Nanti saya akan ceritakan bagaimana pengalaman saya melahirkan dengan permasalahan panggul sempit di anak kedua dan anak ketiga. Beda-beda semua bun ya. Lalu anak saya ini ditampanin sama bidan, dia nggak bergerak, nggak nangis. Saya tuh udah shock banget, saya udah pasrah, kok nggak nangis ya, apa anak saya meninggal. Aduh sedih banget, pokoknya campur aduk perasaan saya waktu itu. Kepalanya itu bu, hitam sekali kayak pantat kuali, hitam banget. Kepala, bagian kepala ini, kepala sama leher itu hitam. Saya sedih, saya nggak mau ngelihat, saya pokoknya nangis. Tapi setelah dipegang sama perawatnya, dimasukin selang, itu panjang banget, masukin ke mulutnya, terus disogok gitu kan. Saya lihat kan di tengah-tengah kelelahan saya itu, saya melihat kayak gitu karena ranjangnya kan nggak jauh, di gini-gini. Terus dia muntah banyak sekali, anak bayi saya muntah, wah itu sudah muntah. Terus dengan cekatan si bidan ini bersihin, dibedong. Setelah itu diperlihatkanlah bayinya sama saya. Selamat ya bu, anaknya perempuan. Terus anak saya tuh senyum kayak gini. Aduh rasanya tuh ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Dia senyum bun, senyumnya tuh membuat kayaknya capek saya tuh hilang kayak gitu. Oh terima kasih Tuhan, puji Tuhan, anak saya selamat. Dan kepalanya yang tadinya hitam itu udah nggak hitam lagi. Jadi buat ibu-ibu, buat para suami harus siap siaga. Jadi rajin-rajinlah kalau istri Anda hamil itu cek apa tuh namanya, lingkar pinggangnya itu berapa di kehamilan ke-8, kehamilan ke-9 itu lingkar pinggangnya berapa. Bilang sama dokter yang sering Anda kunjungi, ini pinggul istrinya ini sempit atau tidak, karena kita nggak bisa nebak-nebak, sehatnya itu, sehat ini, bisanya gampang itu melahirkan di rumah, ternyata pinggulnya sempit. Dan banyak sekali para dokter dan bidan itu nggak bisa menangani pinggul, mengalami permasalahan seorang ibu yang pinggulnya sempit itu melahirkan normal. Kemungkinan selamatnya kecil. Aduh sedih banget. Semoga para ibu-ibu di dunia ini dan suami-suaminya siaga dan segera mengetahui dan rajin ngecek lah ya. Saya nggak bisa lagi ngomong apa-apa, saya merinding kalau ingat itu. Dan saya akan menceritakan banyak sekali pengalaman saya pribadi dan pengalaman tetangga saya tentang pinggul yang sempit. Oke, terima kasih, itulah cerita saya hari ini. Karena di rumah aja ya, jadi kita cerita-cerita aja. Semoga bermanfaat cerita ini, dan buat para ibu-ibu yang sedang hamil dimanapun Anda berada, saya doakan semoga kalian sehat selalu sampai persalinan, anak ibu sehat semuanya, amin. Terima kasih, dadah, sampai ketemu di cerita berikutnya, yaitu cerita persalinan
seorang wanita yang mempunyai permasalahan pinggul sempit di part 2 dan part 3. Dadah, Tuhan memberkati.